Ya, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan sama, teman-teman untuk bicara mengenai strategi meningkatkan potensi wisata dan ini dalam kaitan dalam rangka Desa Andalan Conference and, pengumuman Sahabat Desa Competition tahun 2021. Nah, saya sedikit dulu cerita mengenai background saya karena ini, sebetulnya mewarnai apa yang saya kerjakan selama ini terutama dengan hubungan dengan, desa wisata. Saya ini lahir di sebuah kampung, kampung namanya Kampung Pangkalan, Pak Ibu, di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada yang satu kampung sama saya, atau satu kecamatan, kita bisa mudik bareng ya, kalau seperti itu. Nah, jadi saya terlahir di desa. Saya ini orang desa yang, mengalami masa-masa kecil di pedesaan. Ya, kalau dilihat foto-fotonya ini, seperti bisa kita lihat di situ ada pemandangan gunung, itu adalah view yang bisa dilihat dari kampung saya, Gunung Salak. Nah, itu Gunung Salak view-nya. Kemudian di situ juga ada danau, ada rakitnya di sini ya, danau. Nah, ini adalah Danau Lido. Danau Lido yang sejak saya lahir, saya sudah berenang di situ, kira-kira begitu. Nggak sampai sejak lahir ya, sejak SMP lah, mulai SMP saya suka berenang di situ, naik rakit di situ. Kemudian di sekitar kampung saya juga ada sungai, ada 2 sungai Cisadane, terbelah 2 yang melintasi, perkampungan saya. Jadi ketika saya bicara mengenai desa wisata, sebetulnya memori-memori masa kecil saya itu menjadi muncul. Kawasan kawasan Cigombong sendiri mungkin sekarang Bapak Ibu lebih mengenal dengan nama Lido, ya, karena di kampung saya ada BNN di sana, tempat rehabnya para, apa namanya, saudara kita yang jadi korban narkoba, tempat rehabnya itu di situ. Kemudian juga ada satu tempat wisata yang sangat besar. Sejak saya lahir di kampung saya sudah ada, yang namanya apa, daerah wisata yaitu Danau Lido. Jadi Lido Recreation Center dulu namanya itu sudah ada sejak saya belum lahir di sana. Dan sekarang di kawasan tersebut sudah berdiri satu kawasan ekonomi khusus Lido Cigombong. Ini yang sudah diresmikan juga oleh Pak Menteri kemarin, sekitar 2-3 bulan yang lalu mungkin diresmikan. Ini ada kawasan ekonomi khusus Cigombong di sana atau Lido, di sana akan ada semacam, tempat rekreasi yang sangat besar sekali dan diharapkan ini bisa menampung jumlah pekerja sampai, belasan ribu orang kalau nggak salah saya dengar. Dan ini memang di kampung saya, di desa saya ini, kawasan ini terbelah dalam 2 desa, ada Desa Srogo dan Desa Wates Jaya. Inilah, bentuk desa saya akan berubah menjadi city nantinya, karena ada, pengembangan pariwisata yang luar biasa dan kalau pembangunan sebuah tempat itu tentu kita melihat multiplier effect-nya yang luar biasa. Tidak hanya menyerap tenaga kerja yang ada di situ, tetapi juga para supplier-nya yang terhubung secara tidak langsung dengan lokasi tersebut, itu juga ikut berkembang. Nah, jadi, eee, kalau kampung saya sudah berubah sekarang menjadi kawasan, wisata memang sejak zaman dulu memang sudah menjadi kawasan wisata. Namun demikian saya juga teringat masa-masa kecil saya, Bapak Ibu, masih suka nonton acara ini di TV, ada acara Sibolang ya, Bocah Petualang, itu sebenarnya adalah kalau kita nonton, acara itu atau kalau saya nonton acara itu, itulah masa kecil saya seperti itu. Seperti Sibolang itulah kira-kira gitu ya. Jadi ada banyak yang kita lakukan, main di sawah, bikin, apa namanya, bikin wayang golek dari daun singkong, kita adu jangkrik, main sonda, kemudian naik kerbau, main enggrang, main gangsing, main congklak. Itu semua adalah masa kecil saya, yang sekarang sudah berubah. Kalau dulu saya teringatnya begini, ketika anak saya masuk SD, sekarang saya tinggal di Serpong, kemudian anak saya masuk SD, ada rekreasi dia ke kampung wisata di Bogor, saya tanya, "Apa aja Nak ini kegiatannya?" Kan dia bilang main di sawah, main lumpur, kemudian naik kebau, seperti inilah gambar-gambar seperti ini, diajari tentang bikin wayang dan sebagainya katanya. Dan itu semua berbayar. Jadi saya mulai berpikir tuh, "Oh iya, semua masa kecil saya yang diperoleh secara gratis zaman dulu gitu, dan memang itu life kita, kehidupan kita, ini dirindukan oleh orang kota sekarang gitu."
yang terlahir di kota yang tidak tahu barangkali itu ada anak kecil yang nggak tahu pohon beras kayak apa katanya, pohon beras disebut padahal padi maksudnya. Jadi ini semua kegiatan-kegiatan ini naik kerbau gitu sangat exciting ya buat buat anak-anak kota itu, dan itu sekarang jadi rupiah semuanya. Semuanya jadi rupiah, semuanya berbayar. Ah, inilah kemudian yang juga membuat saya pada waktu itu mulai berpikir, "Oh ya, sekarang zaman sudah berubah. Desa ini bisa menjadi sumber pendapatan, sumber penghasilan, dan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini mungkin, melakukan kegiatan seperti yang dianggap normal-normal saja oleh mereka." Ketika saya kuliah di IPB, di S1 di IPB, ada sebuah mata kuliah yang namanya Sosiologi Pedesaan, Bapak Ibu. Jadi membicarakan orang desa. Saya protes tuh ke dosen. Saya bilang, "Pak, saya ini orang desa. Saya baru tahu kalau orang kota selama ini selalu membicarakan orang kota, selalu bicara orang desa, maaf. Jadi orang desa kenapa jadi objek penelitian seperti ini?" Saya bilang. Sementara orang desa nggak ngerti apa-apa tuh, hidupnya begitu-begitu aja. Ternyata Bapak Ibu bisa sampai profesor dengan mempelajari desa. Padahal orang desa sih ya gitu-gitu aja, saya bilang. Artinya tidak tersentuh. Ternyata social culture di desa itu dipelajari oleh orang kota. Nah, itu salah satu, tanda kutip protes saya ketika zaman itu kepada, dosen saya waktu itu yang mengajar sosiologi pedesaan. Karena saya pikir, "Kenapa orang desa jadikan objek ya?" Gitu. Sementara orang desanya tidak ngerti apa-apa. Nah, jadi kemudian kita lihat bahwa hal-hal tertentu di banyak desa di kita itu sangat bisa dijadikan potensi wisata pada zaman sekarang dan ke depan. Karena ada kerinduan orang dengan suasana-suasana alam pedesaan. Memang, saya ini sering melihat bahwa orang kota memandang desa itu tempat yang damai, indah gitu ya, penduduknya ramah-ramah, itu sebetulnya baru permukaan. Mereka tidak tahu bahwa di sana banyak konflik, banyak sekali perselisihan itu ada, cuma tidak nampak di permukaan, ya. Tidak seperti di kota kalau konflik sedikit masuk, media sosial dan ramai. Mungkin di kota lebih bisa menahan diri ya, seperti itu. Nah, baik, bicara mengenai desa wisata, maka saya selalu berpesan bahwa desa wisata itu konsepnya harus dikelola oleh masyarakat desa dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat desa. Jadi prinsipnya dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, sedangkan investor adalah akselerator. Jadi jangan sampai ada salah pengertian, justru yang banyak benefit dari desa wisata ini adalah orang-orang di luar desa itu, harus dinikmati oleh orang desa itu. Itu yang saya pesankan di berbagai kesempatan, mengingatkan berbagai pihak bahwa yang paling dapat benefit itu harus, masyarakat desa, jangan sampai yang lain gitu. Jadi saya juga sering melihat antara desa wisata dengan desa yang banyak objek wisatanya, itu hal yang berbeda gitu. Di daerah Bogor sana itu ada sebuah kampung namanya Cikeretek, Bapak Ibu. Di situ saya hitung sekitar ada 15 resort di kampung itu. Itu bukan desa wisata, tetapi orang berwisata ke desa itu. Tapi lalu saya cek, ini pemiliknya siapa sih? Ah, sebagian besar dari mungkin semuanya pemilik resort itu bukan orang desa itu, dari pihak luar. Tapi itu pun masih ada baiknya karena apa? Orang desa tersebut masih bisa bekerja di tempat tersebut, masih bisa mensuplai makanan, masih ya minimal jadi security lah, kira-kira seperti itu. Jadi masih banyak juga benefitnya pada pendapatan daerah pun, akan cukup bagus. Apalagi kalau dalam, pemahaman atau kacamata government yang lebih penting adalah bagaimana, menyerap, tenaga kerja. Namun dalam konteks desa wisata saya ingin sekali berpesan, itu, hasilnya itu harus paling banyak yang menikmatinya adalah masyarakat desa tersebut, jangan pihak lain, ya. Kalau itu bukan desa wisata namanya. Nah, desa wisata itu kalau boleh saya bagi dalam 2, apa namanya, 2 konteks itu ada yang alamiah, ada yang non alamiah. Kalau yang alamiah biasanya di situ ada bentang alam, ada atraksi seni budaya, ada usaha masyarakat yang dijadikan sebagai wisata, sedangkan yang non alamiah adalah kreativitas dari SDM-nya. Kalau masalah wisata contoh ya ini masalah kreativitas itu bagaimana tidak hanya di desa, di perkotaan juga sangat penting. Kalau kita lihat di Jakarta misalnya, ada sebuah museum, namanya Museum Museum Macan. Wah, saya pikir ini ada museum baru nih, Museum Macan berarti isinya tentang macan.
Nah, lalu saya coba browsing, oh ternyata kalau mau ke sana, harus daftarnya juga online. Nggak bisa kita datang langsung ke tempat tersebut dan kemudian, masuk, tetapi harus daftar online. Di manakah macannya? Tidak ada. Ternyata itu adalah sebuah tempat yang sangat instagramable gitu, di sebuah gedung satu lantai, lantainya di kamar-kamar, dibuat kamar-kamar, di tiap kamar tuh ada tema-tema tersendiri. Jadi itu adalah seni rupa, desain desain seni rupa. Dan ternyata antriannya luar biasa itu, banyak sekali antriannya sehingga kita kalau mau daftar itu mungkin dapatnya dari bisa H+3 atau minggu depannya baru kita dapat bisa masuk ke situ. Itu karena kreativitas, ya, karena kreativitasnya. Nah, ini di desa-desa pun sebetulnya kalau SDM-nya punya kreativitas tinggi, itu juga bisa menciptakan, sesuatu tempat rekreasi kalau seandainya tidak memiliki bentang alam. Memang jarang kalau, di pedesaan itu biasanya ada saja namanya bentang alam, mungkin tinggal itu, view-nya begitu bagus atau tidak, ya. Kemudian ada nggak atraksi budayanya. Kalau tidak ada, kita bisa membuat kreativitas di sebuah kampung tersebut dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada di masyarakat pedesaan tersebut. Jadi, apa namanya, di kampung wisata itu sering sekali dibuat namanya kampung wisata. Sebetulnya tidak ada apa-apa, tapi di sana ada lapangan luas, bikinlah mereka cottage, membuat permainan-permainan yang sebetulnya juga sudah punah di desa itu. Permainan gangsing yang seperti itu bisa diciptakan gitu, tergantung kreativitasnya. Jadi, yang paling banyak sekarang memang desa wisata itu adalah, bentang alam dan atraksi seni budaya, itu yang menjadi kuat. Di daerah Bogor juga masih, karena saya dekat dengan Bogor ya, jadi banyak mengamati di Bogor. Itu di Cimande misalnya bentang alamnya menurut saya kurang bagus, tapi di sana ada pencaksilat, sehingga atraksi seninya ini menjadi pertunjukan yang sangat, menarik untuk masyarakat dan untuk dikunjungi. Yang kedua ada wisata kesehatan, terutama kesehatan, tulang, ya, diurut maksudnya ya, patah tulang, itu tuh luar biasa sangat terkenal. Kebetulan saya juga sebulan yang lalu tangan saya terkilir dan diurut di sana, alhamdulillah sembuh. Jadi seperti itu. Nah, bentang alam ini juga kadang-kadang juga ada di masyarakat desa juga yang tidak bisa memanfaatkan bentang alam itu. Saya ke Papua, kemudian lihat Danau Sentani, luar biasa indahnya itu. Indah sekali Danau Sentani itu. Salah satu danau yang paling indah yang pernah saya lihat adalah Sentani, bagus sekali. Tapi sepi sekali juga, tidak dikelola dengan baik, di pinggir danau itu nggak ada apa-apa. Sepanjang saya dari Jayapura mau ke bandara itu melewati pinggiran Danau Sentani itu, sepi, tapi itu view-nya luar biasa bagus, sangat bagus. Jadi bentang alam yang belum bisa dimanfaatkan. Karena mungkin balik lagi juga tergantung kepada market mana yang mau kita raih. Nah, lalu, apa strateginya bagaimana kita mengembangkan potensi desa wisata ini? Yang pertama adalah identifikasi, kemampuan mengidentifikasi apa potensi yang ada. Saya meyakini sampai sekarang bahwa setiap desa itu bisa dijadikan desa wisata, selama kemauan dari, stakeholder di situ ada, itu pasti bisa, ya. Di kampung saya itu, apa namanya, yang bentang alamnya udah luar biasa ya mungkin sangat mudah untuk menjadikan sebagai potensi wisata, tapi tidak serta-merta itu menjadi kemudahan, tergantung masyarakatnya nanti kita lihat. Yang kedua komitmen, komitmen bersama dari seluruh stakeholder masyarakat. Ini kalau kalau kita bicara mengenai desa wisata itu sangat tergantung, masyarakatnya mau nggak menjadikan desanya sebagai desa wisata, mau nggak menerima pendatang baru, mau nggak menerima wisatawan. Nah ini juga penting dan alat di kampung itu, sesungguhnya ya. Kemudian infrastruktur dan fasilitas. Berbagai macam kita punya segmen, market untuk mendatangkan, wisatawan, tapi selalu saja terbentur biasanya dengan masalah infrastruktur dan juga fasilitas, nanti kita bahas. Kemudian sumber daya manusia, ini sangat penting dan ingat di kampung itu, di desa itu sangat beragam SDM-nya itu. Tidak mudah kita samakan seperti ngelola sebuah hotel gitu, tidak sesimpel itu ya. Kemudian pemasaran dan aliansi strategis. Tadi pemasaran sudah banyak dibahas oleh, Pak Riyad ya dengan apa, luar biasa. Jadi cerita sedikit aja lah. Mari kita lihat yang pertama ini masalah identifikasi ya. Identifikasi ini langkah pertama sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di sebuah desa harus ada penggagasnya.
siapa penggagas yang bisa menunjukkan bahwa di sini punya potensi. Saya bilang bahwa setiap desa itu punya potensi wisata kalau seni kita mau mengembangkannya. Dan ini kan sekarang program pemerintah bagaimana ini menciptakan lapangan kerja sehingga orang desa itu nggak perlu ke kota. Dan sekarang yang namanya batas administrasi desa dan kota itu kan kabur dengan adanya IT, dengan adanya sosial media. Berita di manapun sudah masuk di kota desa sama gitu ya. Orang kota dan orang desa bisa berkomunikasi dengan mudahnya. Tidak ada lagi batas-batas sekat-sekat administratif ketika teknologi informasi bekerja di situ. Jadi identifikasi apakah bentang alam, hasil alam, seni, culture, kekayaan flora fauna, kemudian kita ranking menjadi produk unggulan. Bapak Ibu sekalian, sekarang tuh Pemda-Pemda itu sedang sedang concern juga dan selalu membuat seminar tentang produk unggulan mereka itu apa sebenarnya gitu. Saya beberapa kali di pemerintah daerah menjadi narasumber untuk menentukan bagaimana kita mencari produk unggulan karena sampai beberapa lama kemudian masih belum juga muncul apa itu produk unggulannya. Jadi selalu berpikir apa produk unggulannya. Bahkan ada lagi program namanya One Village, One Product. Jadi satu kampung punya satu produk. Ini barangkali gagasannya seperti Amerika Serikat yang membuat beberapa kota-kota itu sangat khas tertentu gitu. Ya, kalau industri mobil di Detroit semua. Jadi di clustering seperti itu. Mungkin mereka lebih mudah karena sejarah kepemilikan lahannya dulu beda dengan sejarah kepemilikan lahan di Indonesia. Jadi ini produk unggulan masih digali terus ya. Di tempat tinggal saya Tangerang Selatan produk unggulannya adalah anggrek. Contohnya begitu. Di statement bahwa itu adalah anggrek. Lalu saya tanya, di mana kebun anggreknya? Ditunjukkanlah 2 tempat memang yang dimiliki oleh penduduk tempat yang cukup besar, Mas, anggrek. Nah, saya bilang ini kalau menurut saya pribadi mesti dikembangkannya begini, setiap rumah harus punya 1 anggrek, itu baru tuh produk unggulan anggrek. Caranya gimana? Bikin gerakan menanam anggrek di kampung tersebut. Seperti itu contohnya. Nah, jadi produk unggulan ini pada akhirnya juga sebuah desa harus bisa mendefinisikan itu. Ya. Jadi bisa rembukan bersama apa yang ada di desa tersebut. Bentang alamnya apa sih? Yang bisa lihat view misalnya pegunungan yang bagus, orang kota sangat suka tuh. Ada persawahan kah? Ada sungai kah? Seperti itu, ya. Ada binatang khas kah di situ? Ada hasil alam yang khas kah di situ? Semuanya bisa digali. Apa Ibu sekalian seperti lihat misalnya ya, sekarang itu yang namanya sawah. Sawah itu bukan hanya penghasil padi dan menghasilkan beras, tapi sawah jadi tempat selfie. Itu konteks wisata. Kok bisa? Bisa karena di pinggir sawah dibuat akses ke tengah sawah, sebuah jalan gitu, kemudian dibikin pendopo-pendopoan di tengah sawah, di situ orang bisa berfoto. Jadi ini saya teringat ketika saya jalan-jalan ke puncak, ke Gunung Mas, barangkali Bapak Ibu juga tahu. Gunung Mas itu setiap Sabtu Minggu dipenuhi oleh wisatawan, baik rombongan maupun individual dan keluarga. Nah, kalau rombongan biasanya mereka mengadakan tea walk ya, dari berbagai perusahaan. Saya pun pernah melakukan tea walk di situ dengan program paket, kita bayar tea walk-nya, bayar makan dan sebagainya. Lalu saya iseng-iseng ngobrol dengan petugas di sana. Itu kok pabriknya kenapa kok kelihatannya sudah tutup kalau siang hari? Ya Pak, karena hanya berproduksi setengah hari. Loh kenapa saya bilang gitu? Ya biasalah produksi mulai menurun, penjualan kurang. Oh gitu. Lalu saya lihat banyak anak-anak kecil yang masuk ke pabrik, kemudian dijelaskan bagaimana processing dari daun teh sampai menjadi minuman teh tersebut. Dan mereka bayar. Jadi melihat pabriknya mereka bayar. Ya, di pihak lain tidak masuk pabrik tapi hanya tea walk, jalan-jalan kebun teh, mereka bayar. Lalu saya iseng saya tanya, ini pendapatannya berjualan teh sama tiket masuk untuk jalan-jalan kebun teh lebih besar mana? Wah, lebih besar untuk yang jalan-jalan masuk kebun teh, Pak. Jadi ini sudah berubah, Pak. Fungsinya itu berubah. Yang awalnya hanya kebun teh murni, ya sekarang sudah menjadi tempat wisata. Sama dengan sawah-sawah kita sekarang. Yang awalnya adalah untuk produksi padi, seperti itu, sekarang menjadi tempat orang selfie. Dan orang Indonesia itu luar biasa senang banget sama selfie itu. Ada disebut gini kalau di dunia era 4.0 ini disebutnya dunia telanjang. Maksudnya apa? Orang menelanjangi dirinya sendiri
menelanjangi kegiatannya dia sendiri. Kemanapun dia pergi, foto, upload. Makan apapun, foto, upload. Ini peluang bagus buat pariwisata karena itu iklan yang murah ya, seperti itu. Selama di desa tersebut menarik untuk difoto untuk selfie sehingga bisa diupload di media sosial. Nah, sekali lagi identifikasi apa yang ada di situ. Tidak sulit kok. Tidak sulit kok, tinggal Bapak Ibu rembuk di situ ada potensi apa saja yang bisa dijual yang tidak ada di tempat lain ya. Ada misalnya juga contoh Pak di salah satu kampung, dulu tuh dia jualannya tempat tanak nasi namanya Seeng tuh. Apa tuh ya yang bentuknya begitu tuh, tempat ternak zaman dulu ya. Kemudian kan sekarang udah nggak dipakai, sekarang ada magic jar gitu. Apa yang terjadi di kampung itu? Di tempat itu dibuat kerajinan, akhirnya yang miniaturnya dibuat. Dijual lebih laku miniatur daripada yang asli yang untuk menanak nasi. Itu di kampung tersebut. Ya. Contoh lain ada sebuah kampung Pak Ibu yang banyak pohon bambu, kemudian dia itu bikin besek. Pak Ibu tahu nggak besek itu tempat naruh makanan dari bambu yang dianyam itu. Ya, kecil-kecil lah sedikit seperti itu. Nah, ketika zaman sekarang ternyata packaging menggunakan besek itu menarik ternyata. Sampai pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu membuat riset di desa tersebut bagaimana mengembangkannya menjadi sebuah desa usaha tentang besek. Sampai sekarang berkembang sangat banyak karena di Kota Bogor banyak sekali usaha kuliner yang menggunakan besek tersebut. Besek itu kan orang kampung yang nggak punya tempat packing gitu, pakai itu. Jadi potensi luar biasa itu usahanya. Contoh kalau makanan di kampung, Bapak Ibu tahu yang namanya tutuk oncom, nasi tutuk oncom di Jawa Barat itu dikenal. Nasi dikasih oncom agak digini-gini nih, sedikit campur. Sekarang kalau kita cari di Bandung misalnya itu, maka di restoran-restoran besar lah ada nasi tutuk oncom tersebut. Dikasih dengan berbagai lauk pauknya itu menjadi makanan yang lezat. Bapak Ibu tahu bagaimana sejarah nasi tutuk oncom itu? Ternyata ketika diteliti, asalnya dari Garut, dari kota Garut, di sebuah kampung, yang mana orang kampung tersebut kalau sedang paceklik tidak punya uang, ya panen belum ada, maka makannya hanya bisa nasi dengan oncom, campur sambal, ditutup-tutup, jadilah nasi tutuk oncom. Makanan dari pedesaan ketika paceklik. Sekarang jadi makanan di kota di restoran besar dengan harga yang mahal. Ya, contohnya begitu. Jadi ketika ke Garut tersebut, orang mencari nasi tutuk yang asli pun bisa di situ. Jadi potensi. Jadi potensi itu bisa macam-macam. Sekarang, wah kita nih nggak ada view gunungnya, tapi sawah sih ada. It's okay, fine. Tadi saya bilang sawah di tempat selfie. Sawah jadi kafe sekarang. Di pinggiran sawah dibuat cottage. Bisa seperti itu. Jadi identifikasi ini langkah yang paling penting menurut saya untuk untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di sana. Jadi yang kedua adalah identifikasi faktor penurunan berhambatnya. Kita coba pikirkan, kalau kita kembangkan apa yang bisa mendukung, apa yang bisa menghambat. Ya, ini bisa kita gunakan alat manajemen seperti menggunakan SWOT, ya, menggunakan 5W, 2H, what, why, when, where, how, dan how much. Ini bisa kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai sahabat desa andalan tadi itu, bisa melakukan itu. Bisa menggunakan ilmu-ilmu manajemen. Tapi yang jelas ketika identifikasi, itu diperlukan adanya sense of entrepreneur. Kalau itu nggak ada, nggak bisa. Saya jadi teringat dengan rekan saya satu sekolah di SMP di Cigombong sana itu. Sekarang sudah profesor di ITB. Ketika kami baru sama-sama lulus S1, baru selesai kuliah, kita ngobrol bertemu. Kebetulan beliau ini orang seni. Kalau saya background-nya adalah sosial ekonomi di IPB itu. Lalu ngobrol iseng lah gitu. Karena kangen, saya bilang, di kampung kita ini banyak pengangguran ya sekarang gitu. Gimana caranya ya? Itu perbincangan yang sederhana. Lalu dia bilang, oh bagaimana kalau kita bikin sanggar seni supaya teman-teman bisa membuat puisi. Saya bilang, loh bukannya kita nyari usaha biar dapat uang mereka gitu. Ini pandangan yang berbeda sebetulnya pada zaman itu. Sebetulnya dua-duanya bisa dilakukan.
seni yang dibuat di situ bisa dijual akhirnya. Bapak Ibu, saya pernah juga mendengar contohnya ada festival jazz di gunung, itu daerah mana lupa saya tuh. Yang diselenggarakannya itu siapa itu di gunung itu gitu. Kan bisa juga tuh orang desa festival jazz di kampung mana itu nggak masalah, bisa. Selama SDM-nya siap untuk mengolah itu. Nah, jadi ketika identifikasi ini harus betul-betul cermat dan sekali lagi kita harus timbulkan sense of entrepreneur kita. Jadi bagaimana mentransformasi semua yang ada di desa ini menjadi rupiah. Nah, ini yang menarik ya, seperti itu. Ini salah satu contoh, saya pernah ke Mojokerto. Ini adalah contoh foto yang saya ambil sendiri, yang saya lihat. Begini kondisi pemandangannya ini. Ini kan ada kebun nih. Ini bagus sekali nih. Lalu ada gunung ini bagus juga gitu. Desa ini kemudian berkembang jadi desa wisata. Tapi yang lucunya pada waktu kita ngobrol itu, awalnya desa ini biasa aja. Bahkan bukan dimulai oleh gelar sebuah desa wisata, tapi desa yang bersih awalnya itu. Kenapa? Karena di sana ada bank sampah. Saya masih ingat namanya Cak Eko. Cak Eko itu yang pengawalnya sebagai ketua bank sampah di desa itu. Awalnya itu dia ngerasa ini kok kampung saya ini kok kotor gitu. Lalu dibuatlah bank sampah, ya, dan masyarakat kemudian diedukasi oleh mereka sendiri supaya tidak buang sampah sembarangan, tapi dikumpulkan. Dan hasilnya bagus. Kampung itu bersih sekali dan di setiap tikungan saya jalan-jalan itu ada pelang tulisan yang buang sampah tidak pada tempatnya didenda 150.000. Lalu saya tanya, ini cuma slogan dilaksanakan Pak, karena Pak Lurah mendorong untuk itu. Nah, akhirnya ketika berkembang ini, desa ini jadi tempat desa percontohan untuk kebersihan dan pengolahan sampah. Lalu melihat orang ini, loh, ini tempatnya kan bagus. Akhirnya berubah lagi menjadi desa wisata. Tetap dengan ikon bank sampah dan view-nya yang bagus. Akhirnya masyarakat sana berkembang. Ada yang menyediakan jadi tempat penginapannya, yang pintar masak jadi masak juga, seperti itu. Lalu ada wisata edukasi untuk keluarga tentang pengolahan sampah untuk anak-anak. Jadi itu juga cukup bagus saya lihat. Yang kedua itu adalah membangun komitmen. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting banget di desa itu bagaimana kita semua atau satu warga kampung satu desa ini punya komitmen bersama bahwa kita akan kembangkan desa pariwisata, desa wisata. Ini kalau tidak dibangun komitmennya itu nggak bisa. Karena begini, mungkin masyarakat masyarakat kota kurang memahami bahwa di desa itu banyak grouping-grouping, banyak geng-geng, banyak kelompok-kelompok sebetulnya. Ya, oleh karena itu semua stakeholder ini mesti dirangkul. Dirangkul sama-sama. Kalau tidak satu pemahaman, tidak satu pemikiran, ini agak bahaya juga karena sekali lagi bahwa di kampung itu tidak seindah yang Bapak Ibu lihat kehidupan masyarakatnya. Kalau saya berani bilang begitu karena saya orang sana, orang desa. Jadi orang orang luar hanya melihatnya wah indah damai sejahtera. Enggak, perselisihan itu ada di kampung itu, grup-grup itu ada, geng-geng itu ada. Ya, jadi yang namanya di sebuah desa itu ada kelompok keagamaan, ada kelompok pemuda, ada kelompok ibu-ibu di situ, ada orientasinya itu. Ada juga kelompok anak-anak yang mohon maaf pengangguran dan suka nongkrong-nongkrong. Ini juga banyak. Di kampung seperti itu. Nah, ini masih dikumpulkan bersama. Dan jangan salah mengumpulkan, karena ingat, ketika orang itu datang ke desa itu misalnya, maka yang ditemui adalah orang-orang di lapangan. Ini sama nggak pemahamannya bahwa kampung kita ini kampung wisata, desa wisata? Karena kemajuan industri pariwisata tergantung keberterimaan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya welcome di kampung tersebut, itu akan menjadi dengan bagus. Tapi kalau tidak welcome, ada sekelompok yang tidak welcome, itu nggak bisa. Rasa aman dan nyaman bisa terganggu. Gitu. Saya melihat perbandingan begini. Di Aceh itu ada sebuah pantai namanya Loknga, apa Ibu. Ya. Kemudian di Bali ada pantai juga yang ramai namanya Pantai Kute. Saya pernah ke dua tempat tersebut, dan kemudian saya menikmati sunset di kedua pantai tersebut. Bedanya kalau di Kute sangat ramai oleh wisatawan asing, tapi di Aceh ramainya oleh wisatawan lokal. Gitu. Terlepas dari promosinya bagaimana ke luar negeri, tapi kita lihat kenapa di Bali wisatawan asing yang banyak. Karena masyarakatnya menerima welcome siapapun yang datang bebas. Mau berpakaian bagaimanapun terserah.
di pantai. Ya begitulah adanya di Bali. Meskipun suka ada yang lucu kalau di Pantai Kuta itu. Jadi banyak wisatawan asing pada berjemur, wisatawan lokal nonton, wisatawan asing itu. Lucu. Nah, kalau di Aceh itu sepi sekali dari wisatawan asing, tapi lokal yang banyak. Karena apa? Ada norma-norma masyarakat yang berbeda dengan di Bali. Sehingga yang banyak ke Aceh itu wisatawan religius dari Malaysia. Selain ke Masjid Baitur Rahman ya, juga ke Pantai Lokna. Beda, beda sasarannya, beda marketnya. Tapi sekali lagi bahwa daerah yang bisa berkembang wisatanya itu menurut saya pribadi adalah yang masyarakatnya mau menerima kedatangan pihak luar, yang welcome. Kalau nggak welcome, sulit menurut saya Pak Ibu ya. Di Bandung, di Jogja yang berkembang wisatanya, saya lihat masyarakatnya juga sangat sangat welcome kepada para pendatang. Nah, tapi oleh karena itu ketika kita bicara mengenai desa wisata, ini harus ada kesepakatan seluruh pemangku jabatan di kampung tersebut. Ya, dan harus disepakati nilai-nilai norma-norma masyarakat setempat ya mana yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan desa wisata. Kalau di Papua yang namanya minum beralkohol barangkali begitu. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Itu biasa apa Ibu? Di sore hari minuman mungkin beralkohol itu biasa. Kalau di kampung itu melarang hal tersebut, jangan disediakan untuk wisatawan. Kalau di kampung yang kita kembangkan, karena itu akan bertentangan dengan norma masyarakat, akan menjadi masalah. Lalu sekarang misalnya bagaimana kondisi religius kampung tersebut? Oh sangat religius Pak, gitu. Oh kalau begitu harus ada syaratnya, tambah barangkali ini wisata halal syariah, misalnya seperti itu. Jadi kondisi apapun sebetulnya bisa kita bicarakan, dan sekali lagi masyarakat harus bisa menerima itu, dan untuk menerima itu sejak awal harus sepakat. Nah, kalau biar bisa sepakat, benefitnya harus adil. Jadi nanti jangan wah itu mah keluarga Pak Lurah doang yang kebagian dapat order penginapan terus. Jangan sampai seperti itu. Wah ini mah karena orang yang dekat aja dengan Karang Taruna. Kalau kita mah nggak kebagian apa-apa. Nah ini keadilan benefit ini harus dirasakan oleh semua pihak di desa tersebut. Kalau enggak repot Bapak Ibu. Nanti ada satu pihak yang ramah baik kepada tamu-tamunya, ada kelompok lain yang justru mengganggu. Nah ini yang namanya pendatang, namanya wisatawan kan nggak ngelihat Anda ini kelompok apa, kita datang ke tempat tersebut dan menerima perlakuan. Jadi ada yang namanya service by experience. Jadi pengalaman itu penting. Dan pengalaman di zaman sekarang itu selalu munculnya dinarasikannya di media sosial. Ketika dia puas, dia akan cerita. Ketika tidak puas, juga akan cerita. Kalau semboyan restoran Padang kan, kalau Anda puas, silahkan sampaikan kepada teman Anda. Kalau tidak puas, sampaikan kepada kami. Ini masyarakat sekarang ini service experience itu luar biasa. Ketika sangat surprise, sangat suka, sangat puas dia dengan tempat wisata, itu akan diiklankan. Ya, tetapi ketika tidak puas pun sama, wanti-wanti jangan sampai ada yang ke sini. Nah, itu udah bahaya. Jadi media digital sekarang itu karena service experience ini sangat sangat besar pengaruhnya Pak Ibu ya. Nah, kemudian juga kalau keadilan benefit itu juga akan mempengaruhi atau mengurangi resiko terjadi perselisihan antar warga desa. Saya punya pengalaman unik ketika zaman saya KKN, kuliah kerja nyata. Jadi kalau di IPB itu dulu tingkat akhir kita sebelum lulus ada KKN dulu 2 bulan di kampung. Saya kedapatan kampung di Cianjur Selatan, kemudian salah satu desa kita buat program macam-macam, tapi ada salah satu programnya itu yang kita lihat ada beberapa gang di kampung itu yang nggak ada pakai nama, gitu. Lalu kami berpikir, kita pakai nama yuk teman-teman gitu. Akhirnya kita pakai nama, berembuk dengan yang menurut kami adalah ini tokoh masyarakat nih. Saya tanya, Pak, pakai nama apa ya, nama gang ini? Muncullah ide dari Bapak tersebut, pakai nama saja, nama-nama tokoh di desa kami udah meninggal. Oh boleh Pak, dibuatlah nama-nama ya, ada beberapa nama lah kita buat. Lalu kami pasanglah, mahasiswa KKN ini masang nama-nama itu. Baru 2 hari kita pasang, terjadi keributan. Kalau sekarang sebutnya kegaduhan ya, terjadi kegaduhan. Apa itu? Ternyata ada beberapa keluarga lain yang memprotes namanya. Nama gang itu, kenapa namanya gang
katakanlah Gang Haji apa gitu. Kenapa namanya itu? Terus saya bilang, emang kenapa? Harusnya nama leluhur kami yang lebih layak. Jadi katakanlah kalau keluarga A sama keluarga B. Yang keluarga A dipasang nama leluhurnya, keluarga B protes. Kenapa nama keluarga A yang dipasang? Yang lebih pantas adalah nama keluarga kami, keluarga B. Nah, belum lagi yang keluarga C, protes lagi ke kami. Bingung kita. Ternyata hal seperti itu bisa menjadi masalah, perselisihan di kampung itu. Ya, terjadi perselisihan. Dan itu sangat keras sampai keluarganya yang tinggal di luar Cianjur tuh pada datang juga karena ini masalah nama baik keluarga. Jadi akhirnya ada perselisihan. Akhirnya kami rapat dengan kelurahan, dibatalkanlah nama itu. Lalu kami bilang kalau gitu kami yang bikin nama, setuju nggak kepada dua keluarga itu? Setuju, ya sudah kami kasih nama buah-buahan akhirnya. Ada gang rambutan, ada gang mangga, selesai semua. Jadi hal kecil itu sensitif. Apalagi kita ada desa wisata, benefitnya itu harus juga adil oleh warga tersebut. Nah, kemudian Bapak, juga nih, ya maaf Bu, interupsi Pak Muslim. ya. Ini sebenarnya pemaparan materi sudah habis waktunya, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin bisa dipersingkat begitu Oh Pak. boleh boleh, ya, oke. Boleh masuk pertanyaan begitu. Banyakkan cerita ya. Gak apa-apa Ya Pak. oke. Saya tulisin dulu, saya kebut ya sebentar ya Bu ya. Ya, kita kasih Ya, 5 menit lagi ya Pak ya. oke siap. Nah, Baik, terima kasih Pak. ya, jangan lupa di desa itu ada norma-norma, ada kelembagaan sosial, jangan sampai itu hancur oleh nilai-nilai ekonomi. Itu yang ingin saya pesan juga. Ya, itu kearifan lokal di desa itu sebuah kekayaan, jangan sampai hancur dengan nilai ekonomi. Seperti ada konsep patron and client di desa itu jangan sampai hancur oleh nilai ekonomi. Jadi jiwa gotong royong, persaudaraan jangan juga hancur oleh nilai ekonomi ketika semuanya jadi dihitung dengan rupiah ya. Nah, kemudian infrastruktur yang paling penting itu adalah rasa aman dan nyaman dari pendatang atau wisatawan. Oleh karena itu, teman-teman yang melakukan ini harus lihat akses ke sana, bagaimana penginapannya, sanitasi, kerapihan, sarana ibadah, sarana kebersihan itu sangat penting buat para wisatawan. Nah, kemudian sumber daya manusia ini SDM yang terlibat di dalam desa wisata tidak hanya para operatornya nanti, tetapi juga warga desanya. Oleh karena itu perlu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Saya menyoroti masalah sikap, attitude, yaitu apa? Harus mampu punya sikap yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga, kepada para wisatawan oleh seluruh warga desa. Karena ketika dia datang ke situ, dia bawa mobil, masuk, mencari lokasi, ketemu orang-orang siapapun di desa itu harus punya pengetahuan yang sama tentang apa itu desa wisata di kampungnya dia. Mau kemana dia? Harus punya keramah tamahan. Di sini SDM-nya betul-betul harus dididik ya, Pak Ibu. Kemudian masalah pemasaran kayaknya masih oleh pembicara yang sebelumnya ya. Nah ini kalau pembicaraan tadi balik lagi simpelnya mungkin saya ingin sampaikan bahwa fokuslah pada needs, want, expectation, dan demand. Jadi kalau ada wisatawan itu ada keinginan, ada keperluan, keinginan, ya, ada ekspektasi sampai harus berat situ. Kalau orang itu haus maka pasti butuhnya air. Ingin air apa? Itu sudah wants, beda lagi bisa air putih, bisa air es, bisa air kopi, semacam-macam. Oh, katakanlah pengennya adalah air kelapa, itu adalah want. Ekspektasinya minum air kelapanya di mana? Oh, di pinggir sawah, itu ekspektasi. Buatlah kafe kecil di pinggir sawah untuk minum kelapa sebagai welcome drink di kampung, nah, seperti itu ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita menggunakan marketing mix, segmentasi pasar, ilmu pemasaran lah yang bisa kita lakukan. Mungkin sudah dibahas tadi ya, Bapak sekalian. Nah, media pemasaran ini sudah dibahas tadi saya kira ya. Kita sekarang gunakanlah media digital. Selain cetak, elektronik, luar geria, itu ada juga media digital karena yang luar biasa sekali saat ini di manapun, di bisnis apapun, banyak menggunakan media digital. Dan kita lihat bahwa di sini ada sebuah data di Indonesia ini pengguna handphonenya itu luar biasa. Penduduknya 272 juta, tapi nomor handphone yang terdaftarnya 338 juta, itu lebih banyak. Artinya banyak orang yang punya dua handphone, dua nomor. Oleh karena itu, karena seperti ini, kemudian media sosial juga menjadi sangat terbuka dan hampir semua orang punya, itu kita gunakan media digital untuk memasarkannya. Ya, seperti kita lewati. Nah, aliansinya dengan apa? Dengan travel agent, dengan event organizer, dengan lembaga pelatihan, apa bisa buat kerjasama. Karena sekarang apa? Kegiatan-kegiatan training pun
bisa dilakukan di kampung, di desa, bisa dilakukan. Kita tinggal kerjasama, kita siapkan tempatnya. Agen-agen untuk pariwisata banyak juga. CSR yang Bun, ini saya ingin ngasih contoh, ini adalah sebuah kegiatan di Jawa Timur, di Mojokerto, saya melakukan pelatihan tentang desa wisata, tapi bukan kepada orang desa ini, tapi kepada perwakilan perusahaan yang mengolah bidang CSR. Karena mereka ingin menyalurkan dananya kepada desa wisata. Saya kita pengen tahu dulu seperti apa sih desa wisata itu. Nah, ini dari berbagai perusahaan Bapak Ibu yang kita kelola pada waktu itu. Kalau yang berbaju putih ini adalah pengelola desa wisata di lokasi Jawa Timur. Ya, ini kebetulan ini saya. Nah, kita bicara mengenai desa wisata dari A sampai Z, dari mulai identifikasi sampai membuat paket. Nah, mereka ingin tahu sebetulnya return on investment kalau mereka atau disebutnya social return on investment itu apa sih benefitnya buat mereka, buat perusahaan itu kalau seandainya membantu desa wisata. Jadi banyak perusahaan yang sudah berpikir untuk mengembangkan desa wisata. Nah, barangkali yang terakhir, dalam strategi pengembangan potensi desa wisata itu terapkanlah CHSE karena sekarang sedang pandemik. Jadi saya kemarin baru 2 minggu lalu saya jalan-jalan ke wilayah Bogor juga karena ada teman yang ngajak lihat ada tempat arung jeram baru katanya gitu. Saya lihat operatornya orang desa itu. Nah kemudian selain arung jeram maka disediakanlah restoran kecil gitu di pinggir sungai ya Pak Ibu. Ramai juga pengunjungnya itu selain warga dari luar desa atau di desa tersebut juga ramai keluarga yang berwisata. Yang saya senang itu adalah di situ tertera stiker-stiker kami sudah menerapkan CHSE dan dapat sertifikat dari Kementerian Pariwisata dan Ekrab. Jadi desa wisata itu supaya juga merasa aman orang datang ke sana, coba terapkan CHSE. Ya. Cleanliness, Healthy, Safety, Environment. Jadi ini ada programnya di kementerian dan saya yakin ini bisa disupport. Oleh karena itu, ayo ini di desa andalan kita buat desa-desa yang sudah menyatakan sebagai desa wisata, terapkan CHSE ini. Terapkan dengan baik, audit oleh Kementerian Pariwisata dan dapat sertifikatnya dan itu membuat rasa aman dari para pengunjung. Nah, rasa aman inilah yang paling penting. Rasa aman ketika datang ke sebuah lokasi karena sekarang kita terbatas gerakannya, tapi wisata harus berkembang. Caranya cuma itu satu, terapkan CHSE. Saya kira begitu Ibu Dewi.